minggu yang kedua ini, di bulan Agustus yang Tuhan anugerahkan bagi kita dipayungi dengan tema di sepanjang bulan ini, kebenaran yang memerdekakan. Dan tema di minggu yang kedua ini, kabar baik yang memerdekakan. Bacaan firman Tuhan kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29 akan menjadi kabar sukacita bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah bukanlah karena status agama kita sebagai orang Kristen Protestan, tetapi menjadi anak-anak Allah merupakan sebuah gelar yang diberikan bagi orang percaya yang hidup taat di dalam Yesus dan mengikuti firman-Nya. Menjadi anak-anak Allah berarti harus tahu cara hidup yang benar. Terkadang banyak orang menyangka bahwa ia adalah anak-anak Allah karena dia sudah rajin beribadah, rajin bersekutu. Namun perilaku hidup sehari-hari tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah. Ada juga orang yang memahami bahwa tidak beribadah, yang penting hidup baik. Dengan demikian, apakah kita sudah hidup layak sebagai anak-anak Allah dalam melakukan kebenaran Allah di tengah kehidupan ini? Rasul Yohanes menulis bagian surat ini bagi kehidupan orang percaya yang berada di 7 jemaat di provinsi Asia Kecil dalam tanggung jawabnya sebagai seorang rasul, di mana dia mengingatkan kehidupan anak-anak Tuhan dalam pergumulan di tengah tantangan antikristus yang terjadi saat itu. Yohanes mengingatkan bahwa seorang antikristus akan muncul menjelang akhir zaman untuk memerintah dunia dan memimpin suatu pemberontakan yang besar terhadap Kristus dan kebenarannya. Dia menegaskan juga bahwa antikristus itu juga telah masuk dalam persekutuan umat atau jemaat. Karena itu sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus siap dalam iman untuk menghadapi masa itu, sehingga mereka tetap teguh dalam iman dan tetap menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran Kristus. Bagian firman ini juga disampaikan bagi kita sebagai anak-anak Allah yang telah diberi status atau hak istimewa dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita dibenarkan di dalam Kristus menjadi anak-anaknya yang harus hidup di dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Bagian ayat 28 firman Tuhan ini, Yohanes mengatakan bahwa maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Rasul Yohanes mau mengingatkan dan mengajarkan umat Tuhan di provinsi Asia Kecil, tetapi juga bagi kita dalam kehidupan di zaman ini, untuk bagaimana ketika kita menghadapi tantangan-tantangan persoalan hidup, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya bagaimana kita memiliki kesatuan dengan Kristus,
hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, dan taat pada firman-Nya serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini. Jika kita hidup dalam Kristus dan berbuat kebenaran, kita tidak perlu takut ketika Dia datang, tetapi sebaliknya kita akan menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita dan penuh keberanian, karena kita telah menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran di sepanjang kehidupan kita, sehingga penantian kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus itu bukan dengan sebuah ketakutan, tetapi dengan sukacita dan penuh keberanian, karena iman kita bahwa Dia datang untuk membawa kita kepada kehidupan kekal bersamanya. Karena itu, Rasul Yohanes mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan di dalam kebenaran lewat Yesus Kristus. Kita harus tetap teguh di dalam iman, menjalani kehidupan ini berdasarkan kasih Kristus yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kita, mengikuti ajaran firman-Nya di dalam kelakuan kehidupan kita hari lepas ke hari, sehingga ketika Dia datang, kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita tidak takut menghadapi kedatangannya, tetapi kita menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita untuk menjadi raja atas kehidupan kita. Di ayat 29 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Kristus adalah kebenaran. Maka kita diminta untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Sebab ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan melakukan kebenaran, kita adalah anak-anak Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Yohanes menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat kebenaran, maka ia sama seperti Kristus yang adalah benar. Karena kebenaran Allah memiliki sifat yang absolut, dan kebenaran yang absolut itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun, termasuk manusia yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9, di sana dia menuliskan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Kata-kata Rasul Paulus dalam firman ini mau menunjukkan bahwa dia menyadari apa yang dia lakukan dalam pelayanannya, dalam imannya bagi Kristus, bahwa adalah suatu kebenaran dari Allah. Maka demikian ia menghadapinya dengan keberanian yang besar, walaupun dia sadar bahwa di tengah pelayanannya akan ada tekanan, tantangan, resiko yang mengancam nyawanya. Tetapi dia tahu, dia sadar bahwa inilah kebenaran yang sementara dia sampaikan, dan karena kebenaran itu dia dianiaya, dia ada dalam penderitaan, namun dia tetap percaya di dalam imannya bahwa kebenaran itu akan membawa dia kepada keselamatan yang berasal dari Allah. Sebab orang-orang percaya
harus tetap tinggal di dalam Allah, sehingga dia dapat mengetahui kebenaran yang sejati yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Matius pasal 5 Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu berarti hanya bagi kita anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran Kristus, melakukan kebenaran itu dimanapun kita berada dalam kehidupan ini, kita akan menjadi bagian dalam kerajaan yang telah disediakan Allah di dalam Kristus bagi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, firman ini menjadi bagian bagi kita dalam memasuki minggu kedua di bulan ini dengan tema kabar baik yang memerdekakan. Bagian tema yang disampaikan ini mengingatkan kita bahwa merdeka bukan hanya terlepas dari penjajahan fisik, tetapi kita juga harus merdeka pada cara hidup dan cara pandang yang selama ini jauh dari kehendak Tuhan. Kebenaran yang sejati harus disertai dengan sebuah keberanian, ketaatan, pengorbanan yang sungguh-sungguh. Sebab Allah akan menolong kita anak-anaknya, sehingga kita akan mampu menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran, menyatakan yang benar, tidak berkompromi dengan dosa atau sebuah kesalahan. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam keberanian untuk menyatakan yang benar-benar dan yang salah tetap salah, melakukan kebenaran itu karena kita hidup dan tinggal di dalam Kristus yang adalah benar, sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah yang menghadirkan kasih dan damai, menjadi contoh dan teladan dalam melakukan kebenaran bagi sesama di dalam hidup ini. Hal yang mau disampaikan bagi kita lewat bagian firman ini, kita mesti siap menghadapi penyataan Kristus ketika Dia datang. Pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita siapkan sebagai anak-anak Allah dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang akan kita jalani sebagai milik Kristus? Kita harus siap dalam iman, sebab masa menjelang kedatangan itu penuh dengan kesukaran, kesulitan, penderitaan, penganiayaan, sehingga ketika kita tidak mampu dan mempersiapkan iman kita dengan baik, maka kita akan lemah dan kita akan jatuh. Karena itu kita harus menghadapi setiap kesukaran, kesulitan, penderitaan dan penganiayaan itu dengan sikap iman yang teguh di hadapan Kristus. Kita akan menghadapi masa antikristus itu, di mana di dalamnya akan memberi tantangan yang besar bagi setiap orang percaya. Zaman ini Bapak Ibu kita melihat banyak orang yang sudah memberi tantangan itu bagi kita. Ada umat Kristen yang beribadah, orang datang mengacaukan, merusak tempat mereka beribadah, mengusir mereka. Kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang demikian. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk tetap teguh dalam iman, percaya kepada kebenaran di dalam Kristus itu, sebab ketika Dia datang, Dia akan menjadi hakim atas kehidupan kita.
Dan jika kita tetap tinggal di dalam kasih dan kebenaran Kristus itu, kita akan menjadi bagian di dalam kerajaannya seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 tadi. Ingatlah bahwa kita diberi hak istimewa dari Allah untuk menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Maka mari kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran itu dimanapun kita berada. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mendekatkan diri pada Tuhan, tinggal di dalam Dia. Artinya hidup dalam persekutuan yang erat, taat pada firman-Nya dan melakukan firman-Nya, supaya dari dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan yang Tuhan Allah percayakan bagi kita. Firman Tuhan katakan bagi kita, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman ini menjadi jaminan kekuatan bagi kita dalam menjalani pergumulan hidup ini. Maka tetaplah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Dan apapun yang kita jalani dalam menghadapi setiap tantangan dan gumul kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Kristus, sebab Dia ada bersama kita dan terus memampukan kita serta menyertai kita di dalam perjalanan hidup yang kita jalani dan gumuli. Tuhan kiranya memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam-Nya, menjalani hidup di dalam anugerah yang Dia sediakan bagi kita, dan kita akan dimampukan untuk berani menyatakan kebenaran Kristus itu dimanapun kita berada.